Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan salam jumpa dengan saya Pendeta Tamrin Simanjuntak dalam program Mutiara Malam ya. Dan program kita ini adalah program Mutiara Malam dari Cornerstone Tabernacle. Luar biasa, dan terima kasih buat Pastor Chu dan Ibu yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk bersama-sama membagi kebenaran firman Tuhan, sharing dari firman Tuhan. Dan baik saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Tuhan khusus di Cornerstone Tabernacle ya, selamat bergabung. Ini langsung live dari Bali G Jaitun Ministry, dan terpujilah nama Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Dan kita mau serahkan kepada Tuhan biar Roh Kudus mengambil alih dan memberkati kita semua, khususnya jemaat Cornerstone Tabernacle dan seluruh umat Tuhan yang ada di Malaysia, dan juga umat Tuhan yang ada di Indonesia yang mungkin juga bisa ikut dengan live streaming pada malam hari ini. Dan mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur pada malam hari ini kami ada bersama-sama dengan umat-Mu dari jemaat Cornerstone Tabernacle yang ada di Malaysia. Dan juga Tuhan, buat siapapun yang ikut bersama mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam Mutiara Malam pada malam hari ini. Tuhan, Roh Kudus, ambil alih sepenuhnya jamaah kami semua. Biarlah berkat-Mu tercurah atas kami, kelimpahan kasih-Mu mengalir dengan kuat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi sangat senang dan sukacita dapat menemani ruang dengar saudara, dan kita dapat bergabung dalam streaming pada malam hari ini. Sekali lagi saya Pendeta Tamrin Simanjuntak dari Jaitun Ministry, Bali K, Danau Toba, Lake Toba, Sumatera Utara, Indonesia. Dan malam ini ya, ini biasanya kita streaming pagi saudara ya, dan malam ini saya akan bicara tentang gereja yang kuat. Gereja yang kuat ini tidak berbicara tentang bangunan, tapi ini bicara tentang personal, pribadi daripada orang-orang percaya. Nah, saya berharap sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, disebut sebagai gereja Tuhan, kita menjadi gereja yang kuat. Alkitab katakan bahwa tidak tahukah kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi sebagai orang percaya, pribadi lepas pribadi, kita semua adalah bait Allah, tempat Roh Allah diam di dalam kita. Nah, sebagai bait Allah atau sebagai rumah Tuhan, atau orang percaya atau gereja yang berkenan dan benar di hadapan Tuhan, kita semua harus menjadi gereja yang kuat. Mengapa harus kuat, saudara? Karena firman Tuhan berkata, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara, melawan setan-setan dan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini.
Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya sebagai orang percaya dan sebagai gereja, kita tidak boleh hanya sekedar percaya, tetapi kita harus sungguh-sungguh menjadi orang percaya yang kuat di dalam Tuhan. Nah, saya akan ajak kita semua untuk buka Alkitab kita dari kitab Daniel pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-31 dan 32. Mengapa gereja harus kuat di akhir zaman ini, saudara? Karena gereja sedang berhadapan dengan kekuatan antikris. Kekuatan antikris sedang dibangun. Alkitab berkata bahwa antikris itu sudah bangkit. Ya, dan sudah banyak bangkit antikris, dan si diktator dunia segera akan mengambil alih kepemimpinan dan menaklukkan dunia dan mengendalikan dunia dengan segala sistem yang sudah dia bangun. Nah, saudara, sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan, tentu kita harus memperlengkapi diri kita dengan iman yang benar, dengan iman yang kuat, sehingga kita menjadi sungguh-sungguh gereja yang kuat. Nah, untuk jadi gereja yang kuat, dalam Daniel pasal 11 ayat 31 dan 32, firman Tuhan berkata begini. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu, menghapus korban sehari-hari, dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan tetap bertindak. Luar biasa. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak, atau tetap mereka action di dalam Tuhan atau di dalam kebenaran. Mereka tidak menjadi paku, mereka tidak menjadi lemah, tetapi mereka tetap beraksi dalam iman, ya, tetap bertindak dalam iman. Luar biasa. Nah, saudara, ternyata kekuatan daripada gereja Tuhan, kekuatan daripada anak-anak Tuhan itu terletak di pengenalan akan Tuhan. Jelas sekali ayat yang ke-32b, firman Tuhan berkata, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Haleluya. Saudaraku, menghadapi akhir zaman ini, saudara, banyak berita yang membuat kita menjadi takut dan cemas. Tetapi umat yang mengenal Allahnya dikatakan tetap kuat. Menghadapi COVID-19 ini, saudara, kita perlu kuat. Baru-baru ini di Indonesia ada teman kita masih muda, pendeta, dan sehat, hanya dalam tempo singkat dia kena COVID-19 dan meninggal dunia kemarin. Saudara, betapa hebatnya peperangan atau pertempuran rohani yang dihadapi oleh gereja Tuhan akhir zaman ini. Kalau kita lihat musuh daripada gereja di dalam Wahyu pasal 12, gambaran daripada musuh gereja itu disebut bagaikan naga merah padam. Dalam Wahyu pasalnya yang ke-12, saudara, naga merah padam itu dikatakan ya dia bertanduk 7, ya. Mari coba kita lihat sebentar, ya, dalam Wahyu pasal 12, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, di Wahyu pasalnya yang ke-12, ya, ayat yang ketiga. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7, bertanduk 10. Jadi lihat, ini sebagai simbol kiasan
untuk menunjukkan bagaimana setan dengan segala aksi serta kekuatannya yang bergerak di akhir zaman ini. Lalu musuh daripada gereja itu dikatakan naga merah padam yang besar, berkepala 7, bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ya, jadi merah padam ini menunjuk kepada kemarahan, saudaraku. Jadi naganya besar, kejahatannya besar, saudara. Ya, ada kemarahan yang besar. Lalu dikatakan berkepala 7 dan bertanduk 10. Angka 7 itu angka sempurna. Kata kepala itu bicara tentang kuasa, power, ya. Lalu tanduk 10. Ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan menunjuk kepada kegenapan daripada atau kepenuhan daripada kejahatan itu yang akan bekerja di akhir zaman ini. Lalu saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan memahami ini maka kita bisa ukur kekuatan kita. Sehingga ketika kita menjadi gereja yang sungguh-sungguh kuat di dalam Tuhan, maka kita akan dapat mengalahkan kejahatan akhir zaman yang digambarkan bagaikan naga merah padam yang berkepala 7 dan bertanduk 10. Ini bicara tentang kejahatan yang sangat berkuasa dengan sempurna dan diberi kemenangan. Tetapi saya dan saudara, kalau kita menjadi gereja yang kuat dikatakan, maka kita akan tetap bertindak di dalam Tuhan. Dan kekuatan kita adalah di pengenalan akan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, di pengenalan akan Tuhan. Jadi rahasianya adalah di pengenalan kita akan Tuhan. Dalam Hosea, kitab Hosea pasalnya yang keempat, saudara, ya, Hosea pasal 4 dalam ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata begini. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi apa yang membuat gereja Tuhan hancur? Apa yang membuat gereja Tuhan jadi lemah? Bahkan binasa, ternyata adalah ketika mereka tidak mengenal Tuhan. Jadi mereka hanya sekedar orang Kristen, mereka hanya sekedar ada di gereja, tetapi tidak sungguh-sungguh memiliki pengenalan kepada Tuhan. Tidak benar-benar mengenal yang mereka sembah. Yesus ketika dia berbicara dengan perempuan Samaria, saudara, salah satu kalimat Yesus berkata, kamu menyembah yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah yang kami kenal. Jadi kalau kita mau menjadi penyembah, kita harus mengenal yang kita sembah. Kita harus mengerti, kita harus tahu dan siapa Tuhan kita, ini penting. Dengan mengenal dan memahami siapa Tuhan kita yang sebenarnya, maka itu akan membuat rohanimu, kualitas imanmu, kualitas rohanimu menjadi luar biasa. Saudara, apa sih pengenalan akan Tuhan itu? Seperti apa dan bagaimana agar mohon maaf. Sudah. Ya. Oke. Mohon maaf saya tuh ada sedikit masalah. Oke, tapi ini sudah bagus kembali. Ya. Ya. Sedikit break ya. Ya, tolong diluruskan lagi. Oke, baik. Aha.
Ya, mohon maaf sedikit. Ada masalah sedikit, tapi kita lanjut terus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Iya. Dan sekali lagi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana agar saya dan saudara sungguh-sungguh memiliki pengenalan yang benar kepada Tuhan. Ya, agar kita menjadi orang-orang yang mengerti dan mengenal Tuhan. Apa sih yang dimaksud dengan mengenal Tuhan itu? Mari kita lihat saudara dalam kitab Amsal pasal 9 ayat yang ke-10. Amsal pasal 9 ayat yang ke-10. Kitab Amsal pasal 9 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata begini, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Sekali lagi, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi bicara tentang mengenal Tuhan, itu bicara tentang mengerti kebenaran. Ini penting, mengerti kebenaran. Nah, orang yang mengenal Tuhan itu adalah orang yang mengerti kebenaran. Sebab kalau kita tidak mengerti kebenaran, maka kita tidak sedang hidup dengan iman yang benar. Kita tidak sedang hidup dalam menghidupi iman yang sesungguhnya. Jadi mengerti kebenaran itu penting, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Roma pasalnya yang ke-10, kitab Roma pasal 10 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata begini. Saudara-saudaraku, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi lihat jemaat di Roma, mereka giat untuk Allah, tetapi tidak memiliki pengertian yang benar. Dan akhirnya Paulus katakan, aku berdoa supaya sungguh-sungguh mereka diselamatkan. Lalu dalam ayat yang ketiga firman Tuhan katakan, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Saudara, iman kita itu dasarnya adalah firman. Firman itu adalah kebenaran. Nah, kalau kita tidak mengerti firman dengan benar, maka kita sedang bermasalah dengan iman kita. Ketika kita bermasalah dengan iman kita, maka saudara, kita nggak bisa berbuat banyak, sebab dengan imanlah kita dapat mengalahkan setan. Alkitab katakan, lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Jadi kalau iman kita itu sudah tidak benar dasarnya, sebab ingat iman itu timbul dari mendengar firman. Dan firman Kristus dalam Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi kalau yang kita dengar dari firman Allah tidak sungguh-sungguh pure, tidak murni, saudara, atau pengertian kita tidak benar, maka iman kita sedang tidak benar. Nah, kalau iman kita tidak benar, maka iman kita jadi lumpuh. Iman kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sehingga kita menjadi Kristen yang lemah. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang lemah. Nah, saudara, jadi kita paham dan kita mengerti sekarang bahwa yang dimaksud dengan mengenal Tuhan adalah mengerti kebenaran. Mengerti kebenaran. Nah, mengerti kebenaran tentu saudara oleh karena kita mendengar firman dengan benar, diajar dengan benar. Dan kalau kita sudah diajar dengan benar, kita mengerti dengan benar. Nah, ayat yang ketiga saudara, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri,
maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi orang-orang yang tidak mengerti firman dengan benar, akhirnya mereka akan mendirikan kebenaran mereka sendiri. Sehingga iman mereka akan menjadi iman menurut pengertian mereka sendiri, menurut kebenaran mereka sendiri. Saudara tahu, imanlah yang membuat saya dan saudara menerima mujizat. Iman, dengan iman saya dan saudara menerima kesembuhan. Ya, dengan iman kita semua diselamatkan. Alkitab berkata, biar kita diselamatkan oleh iman. Dan iman itulah yang menyelamatkan kita. Iman itulah yang menyembuhkan kita. Iman itulah yang membuat kita berkemenangan. Dalam 1 Yohanes, ya, dalam kitab 1 Yohanes pasalnya yang kelima, 1 Yohanes pasalnya yang kelima ayat yang keempat, firman Tuhan berkata begini. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi yang mengalahkan dunia ini iman kita. Dan saudara tahu, dalam ayat yang ke-19, di dalam masih di 1 Yohanes pasal 5, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi setan menguasai dunia. Tetapi tadi dikatakan dalam ayat yang kelima, bahwa siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus anak Allah. Lalu di dalam ayat yang keempat, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, atau dengan kata lain mengerti firman dengan benar, maka saya dan saudara mampu mengalahkan dunia. Haleluya. Kita menjadi gereja yang berkemenangan. Kita tetap menjadi gereja yang diberkati. Kita menjadi orang-orang percaya yang berada dalam proteksi sempurna dari Tuhan. Karena iman yang membuat Simson dapat menghancurkan singa. Iman yang membuat Daud mampu menghancurkan Goliat. Iman, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang membuat Petrus berjalan di atas air. Iman yang membuat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Maria dan Marta melihat saudaranya Lazarus yang sudah meninggal hidup kembali. Luar biasa. Nah, kalau kita percaya, beriman dengan benar, pasti mujizat itu nyata. Haleluya. Haleluya. Ya, pasti mujizat itu nyata. Ini ada dari Agus Juntak ya. Ya, nama Agus Parulian Simanjuntak, umur 50 tahun, Medan, Sumatera Utara. Saya mohon untuk dukungan doa buat saya. Saya menderita sakit tumor otak grade 4. Wow. Dan tidak bisa operasi karena berakar. Diberkatilah selalu dalam pelayanan, diberkati Tuhan Yesus. Amin. Untuk Agus Juntak, Tuhan jamah engkau. Sesuai dengan imanmu jadilah. Biarlah tangan Tuhan yang operasi tumor otak sembuhlah di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima mujizatmu dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Haleluya. Nah, jadi iman. Karena iman itu timbul dari mendengar firman. Asal kita mendengar dengan benar, mengerti dengan benar. Itu sebabnya mari kita mohon Roh Kudus untuk selalu memberikan pencerahan, membuat kita mengerti dengan benar. Jangan kita yang menginterpretasikan firman itu sendiri sesuai dengan kemauan kita. Tetapi kita harus terima sebagai pewahyuan. Ini penting. Kita harus terima sebagai pewahyuan. Jadi orang-orang yang mengenal Tuhan itu akan mampu mengikut Tuhan dengan benar. Nah, mengenal Tuhan tentu identik dengan mata yang terbuka.
atau melihat dengan benar. Nah, kalau kita lihat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Matius pasal 24 ya, cerita dari dua orang murid yang berjalan ke Emmaus. Ketika mereka mau pulang kampung ke Emmaus dari Yerusalem, saudara, lalu Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-16, saudara, di sana firman Tuhan katakan, tetapi, atau mulai dari ayat yang ke-15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Jadi ada orang yang sudah bertemu Tuhan, bersama Tuhan, tapi tidak dapat mengenal Dia. Apa yang membuat mereka tidak dapat mengenal Dia? Karena ada sesuatu yang menghalangi mereka, mata mereka. Saya berdoa biar semua penghalang yang menghalangi mata rohani kita untuk mengerti firman dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga semua kita, siapapun, dimanapun, akan menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki mata rohani yang tercelik untuk dapat mengerti firman dengan benar. Dan kalau kita sudah dapat mengerti firman dengan benar, wow, kita akan melihat mukjizat itu menjadi nyata. Tumor otak disembuhkan. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah ketika mereka tidak mengenal Tuhan, saudara, dalam perjalanan itu, akhirnya saudara, mereka sendirilah bahkan ingin mengajari Tuhan. Dan mereka sendiri, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang mengalami kebingungan sendiri. Kalau kita lihat, saudara, dengan cerita dua murid yang berjalan ke Emmaus ini, ketika Yesus bertanya kepada mereka, saudara, apakah yang kamu percakapkan? Lalu mereka berkata, apakah engkau satu-satunya orang yang ada di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi akhir-akhir ini di sana? Yesus seorang baik yang tidak bersalah tapi harus dijatuhi hukuman mati dan bla 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 dan semua, saudaraku. Mereka mencoba menceritakan pribadi Yesus kepada Yesus. Sangat lucu sekali. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang ke-25. Dalam ayat yang ke-25, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka lalui, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, ayat 29. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kita melihat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa akhirnya dua murid yang berjalan ke Emmaus itu akhirnya berhasil mengenal Tuhan. Tetapi apa yang membuat mereka akhirnya berhasil mengenal Tuhan? Karena tadi di dalam ayat yang ke-25, ayat yang ke-26 dan sampai 27, Yesus menjelaskan tentang dirinya dari seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa sampai kitab nabi-nabi. Jadi Yesus ada menjelaskan, Yesus mulai mengajar, mulai dari kitab-kitab Musa, mulai kitab Kejadian,
sampai kitab nabi-nabi. Yesus mengajar tentang Mesias harus menderita. Jadi memahami tentang Mesias harus menderita, itulah merupakan kunci agar saya dan saudara memiliki mata rohani yang tercelik, sehingga kita dapat mengerti dan mengenal kebenaran itu dengan tepat dan benar. Haleluya. Dalam Efesus pasalnya yang pertama ayat yang ke-15, mari coba kita lihat sebentar. Kitab Efesus pasalnya yang pertama dalam ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata begini. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tiada berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengejar hikmat, ketika kita mengejar pewahyuan yang dari Tuhan, jadi ini bicara tentang hubungan, relationship. Jadi kalau kita punya hubungan yang benar dengan Tuhan, maka kebenaran itu akan menjadi nyata. Kebenaran itu akan kita mengerti dengan benar. Ketika kebenaran itu kita mengerti dengan benar, maka sebenarnya kita sudah mengenal Tuhan dengan benar. Dan ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, mengerti kebenaran dengan benar, maka kita sedang hidup dengan iman yang benar. Dan kalau kita sudah hidup dengan iman yang benar, maka kita akan menjadi gereja yang kuat, gereja yang bertindak, gereja yang mengalami mukjizat, gereja yang berkemenangan, gereja yang terproteksi sempurna oleh kebaikan kemurahan Tuhan, menjadi gereja yang diberkati, menjadi gereja yang terus hidup dalam kelimpahan kasih-Nya. Karena Yesus berkata, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan mau kita hidup dalam hidup berkelimpahan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, ya maka kita akan diberkati luar biasa. Sebagai ayat penutup, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab Hosea pasal yang ke-6, saudara, ayatnya yang ketiga. Hosea pasal yang ke-6 ayatnya yang ketiga, firman Tuhan berkata, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Jadi kalau saudara sungguh-sungguh berusaha mengenal Tuhan, dalam kitab Amsal pasal 2 dikatakan juga, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mencarinya seperti mencari perak dan kita mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Saudara, dalam ayat yang keempat Amsal pasal 2 firman Tuhan berkata, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Jadi mari sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengejar hikmat, mengejar pewahyuan, mengejar pribadi Tuhan dalam doa-doa kita, saudara yang dikasihi Tuhan, dan kita mencarinya sungguh-sungguh. Ketika kita mencari sungguh-sungguh, maka saudara, kita akan memperoleh takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Kalau sudah mengenal Allah, pokoknya keren, pokoknya luar biasa, pokoknya dahsyat, pokoknya ajaib. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan untuk seluruh jemaat Cornerstone Tabernakel yang ada di Malaysia, dan juga untuk seluruh pendengar streaming ini dimanapun sudah berada dalam program Mutiara Malam pada malam hari yang luar biasa ini,
doa saya biar iman kita dibangkitkan pada malam hari ini, iman kita menjadi kuat dan kita berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa buat umat-Mu dimanapun saat ini mereka berada. Tuhan jamah, jangkau dan berkati. Dan secara khusus kami berdoa buat saudara kami Tuhan Yesus, yaitu Agus Parulian Simanjuntak yang sedang berusia 50 tahun. Tuhan jamah, tumor otaknya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Sudah disembuhkan karena firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur Yesus segala penyakit dilenyapkan dan yang percaya sudah disembuhkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, berkati semua umat-Mu, berkati Pastor Chu dan Ibu, berkati keluarganya, berkati seluruh jemaat bagi kemuliaan-Mu, berkati Malaysia bagi kemuliaan-Mu, berkati Indonesia dan berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Kami terima mujizat-Mu, kami terima anugerah-Mu, kami terima kelimpahan kasih-Mu. Amin. Luar biasa saudaraku. Saya percaya kita semua sudah diberkati. Dan saya percaya yang sakit sudah disembuhkan. Saya percaya kita semua sudah dibangkitkan imannya. Dan saya percaya kita menjadi umat yang kuat dan berkemenangan di dalam Tuhan. Dan akhirnya saya Pendeta Tamrin Simanjuntak dari Zaitun Ministry Balige pamit undur diri dari ruang dengar saudara, khususnya dalam renungan Mutiara Malam di malam yang penuh mukjizat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan selamat malam. Haleluya. Oke, selesai. Oke, tunggu.